Ya, baik, kali ini kita akan latihan soal untuk materi kaidah pencacahan. Ini yang pertama, banyaknya bilangan ribuan dengan angka-angka berbeda yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka. Akan disusun bilangan ribuan, berarti 4 digit. Maka kita mengerjakannya dari ribuan, karena ribuan ada memiliki satu syarat, yaitu tidak boleh 0 tidak boleh berada di depan karena jadinya bilangan ratusan. Maka yang dari tadinya ada 8 menjadi 7, berarti hanya 7 angka yang bisa masuk pada ribuan. Setelah itu ke belakangnya ratusan, puluhan, satuan sudah bebas semua angka, sudah terpakai 1 di ribuan. Dari 8 ini berarti di ratusan tinggal 7, di puluhan tinggal 6, dan di satuan tinggal 5. Maka total semuanya 7 kali 7 kali 6 kali 5, 1470 angka atau bilangan ya. Soal yang berikutnya, Saki akan membuat sebuah email. Untuk keperluan itu ia memerlukan sebuah kata sandi yang terdiri dari 8 karakter. Saki menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut-turut. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda dari 0 sampai 9 secara acak. Ya, angka berbeda dari 0 sampai 9 tidak dijelaskan bahwa ini bilangan ribuan ratusan, karena ini ada kode, maka 0 bisa berada di depan. Jadi ini misalkan contohnya ini Saki di depan, setelah itu ribuannya kita anggap membentuk bilangan ribuan, tetapi dalam nilainya 0 bisa masuk, berarti ada 10. Untuk bilangan ribuan 10 kemungkinan, ratusan dia karena angkanya berbeda, maka ratusan tinggal 9, puluhan 8, dan satuan 7. Jika dikalikan maka hasilnya 5040. Perhatikan bahwa ini kata Saki berada di depan, jadi ketika Saki berada di belakang maka nilainya juga 5040. Jadi kalau dikalikan 2, 10.080. Jadi kemungkinan password yang bisa dibentuk. Nah, semoga bisa dimengerti. Yang berikutnya, seorang manajer supermarket ingin menyusun barang berdasarkan nomor seri barang. Dia ingin menyusun nomor seri dimulai dari angka 3000 sampai dengan 8000 dan tidak memuat angka yang sama. Maka banyaknya nomor serinya dari 1 sampai 8, ada 8 angka. 3000 berarti mulai dari ribuan, maka ribuan yang bisa masuk untuk antara 3000 sampai 8000 adalah 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 5 angka ribuan yang bisa masuk. Setelah itu tidak memuat angka yang sama, tinggal dikurangi satu-satu sudah. Jadi ini ada 8 angka, tinggal 7, 6, dan 5. Maka total semuanya adalah 1050 bilangan yang bisa dibentuk. Yaitu yang berikutnya lagi, 5 bendera putih, merah, kuning, hijau, biru. Banyaknya cara menyusun bendera dalam satu baris. Jika bendera putih harus berada di tengah ya. Ini kita lihat, kalau dia tanpa syarat berarti pakai permutasi 55 atau langsung 5 faktorial. Karena ada syarat bendera putih harus di tengah, maka nanti modelnya seperti ini, bendera 3, berarti bendera putih adalah bendera 3. Putih sudah ada, selanjutnya tinggal disusun mau dari bendera 1 atau bendera 5, tinggal 4, 3, 2, dan 1. Jadi dikalikan hasilnya 24 ya, seperti itu, karena satu tempat sudah pasti. Misalkan syarat lainnya, katakanlah bahwa bendera merah dan biru harus ada di ujung belakang, yang paling belakang, maka kemungkinannya adalah 2, dikerjakan tuan untuk bendera kelima. Setelah itu, setelah satu dari 2 dari antara merah dan biru sudah terpakai, maka tinggal yang lainnya 4, 3, 2, 1, kalinya 48 ya. Jadi itu soal mengenai kaidah pencacahan. Kita lanjut lagi, masih ada beberapa soal lagi.
Ya, ini soal yang berikut. Terdapat 3 pria dan 3 wanita akan menonton di pertunjukan teater atau seperti bioskop. Tentukan banyaknya cara mereka duduk jika tanpa pembatasan, dan bagian B, pria dan wanita harus duduk berselingan. Jadi kalau tanpa pembatasan kita ketahui bersama dia itu jadinya 6 faktorial atau seperti ini 6, 5, 4, 3, 1. Jadi nanti hasilnya 720. Itu sudah ulang-ulang. Jadi yang berikut, kalau dia pria dan wanita harus duduk berselingan, maka misalkan pria di kursi ganjil, berarti pria punya 3, 2, dan 1. Sedangkan wanita di kursi yang bernomor genap, maka itu sama juga 3, 2, 1. Hasilnya 9 kali 4, 36. Ya, itu posisinya. Sedangkan posisinya ini bisa ditukar lagi, jadi bisa pria yang di kursi genap, wanita yang di kursi ganjil, maka dikalikan 2 hasilnya 22. Ya, seperti itu. Jadi dia sama dengan kalau kita mau pakai cara faktorial tanpa menggambar seperti ini, maka itu sama dengan 3 faktorialnya pria dikali 3 faktorialnya wanita dikali 2, karena mereka bisa bertukaran. Seperti itu. Yang berikutnya, 3 pria yaitu Wihardi, Rusi, dan Umar serta 3 wanita akan mengadakan camping. Mereka bermaksud mengadakan pemilihan ketua, bendahara, dan sekretaris untuk pengurusan izin dan hal lainnya. Ketua harus pria, sekretaris dan bendahara harus wanita, maka ada beberapa susunan. Ya, maka seperti ini, ketua harus pria, berarti ketuanya 3, sekretarisnya 3, bendaharanya 2, karena itu sudah wanita. Sekretaris dan bendahara 2, jadi hanya ada 18 kemungkinan susunan kepengurusan. Yang berikutnya, ada berapa cara 10 buku dapat dibagi kepada Ardi dan Bayu sedemikian rupa sehingga salah satu bisa mendapatkan 7 dan lainnya 3. Jadi misalkan kasus yang pertama, misalkan kemungkinan yang pertama, misalkan Ardi mendapatkan 7 dan Bayu mendapatkan 3 buku, berarti itu pakai cara kombinasi, karena buku di sini tidak jelaskan, dianggap sama semua, jadi dapat 7 buku, tidak susunan tidak diperhatikan, maka kombinasi 7 dari 10 buku yang ada. Setelah itu untuk Bayu, karena 7 sudah diberikan kepada Ardi, maka Bayu punya tinggal 3 buku dan dikasih semuanya, berarti kombinasi 33. Kombinasi NN kita ketahui adalah 1, maka yang dihitung kombinasi 10, 7. Ini 10 kurang 7, 3 faktorial, maka kalikan ke yang dekat dengan 10, 7, dihitung menghasilkan angka 210 ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Yang berikut Ardi 3 dan Bayu 7. Jadi ini kemungkinan yang kedua. Jadi berarti kombinasi 10-3 dikali kombinasi 77. Kombinasi 771, kombinasi 10-3 juga ternyata sama dengan kombinasi 10-7 ya. Hasilnya adalah 210. Jadi kalau kita sering mengerjakan kombinasi permutasi, kita bisa lihat mana yang sama atau yang sehingga dalam perhitungannya tidak memakan waktu yang lama. Karena ini pas 7 dan 3, 10 kurang 7 3, 10 kurang 3 7. Jadi hasil kombinasinya sama. Tinggal dijumlahkan, maka ada 240 kemungkinan. Yang berikutnya, yang terakhir, seorang pengusaha mebel ingin memberikan kode kepada kursi-kursi yang telah dibuat, yang terdiri atas 3 angka, diambil dari 0, 1, sampai 6. Tentukan banyaknya kode yang dapat dibentuk jika angka-angka tidak boleh berulang dan kode tersebut merupakan bilangan genap. Yang kedua, angka-angka tidak boleh berulang dan kode tersebut lebih besar dari 330. Ya. Untuk kasus angka genap, maka ini 3 digit, kita anggaplah bilangan ratusan, puluhan, jadi ratusan, puluhan, satuan. Angka-angka tidak boleh berulang. Nah, ini kita lihat ada 0 lagi di sini, berarti kita untuk kasus-kasus seperti ini perhatikan baik-baik bahwa
kita kerjakan dulu yang berakhirannya 0. Jadi ada 2 cara, baru nanti jumlahkan. Supaya tidak tumpang tindih di bilangan ratusan ini. Karena ratusan ada syarat tidak boleh 0. Ya, karena untuk jawaban A dibutuhkan jawaban bilangan genap, maka yang pertama kita cari yang berakhiran 0 duluan. Untuk berakhiran 0 bilangan satuannya, maka berarti bilangan satuannya cuma satu kemungkinan, yaitu saat angka 0 itu. Setelah itu ratusan dan puluhan bebas, ini ada 7 angka, 0 sampai 6 ada 7 angka, maka di ratusan pastinya tinggal 6, puluhan tinggal 5, maka total semuanya adalah 30 bilangan untuk yang berakhiran 0. Setelah itu yang berakhirannya bukan 0, berakhiran bukan 0, bilangan satuannya karena dia tetap bilangan genap, maka bilangan genap itu syaratnya suatu bilangan dikatakan genap jika satuannya genap. Berarti hanya ada 2, 4, dan 6, maka ada 3 angka di bilangan satuan. Setelah itu ratusannya, sisa dari ke sini ada 6, tapi 0 kan tidak termasuk. Berarti tinggal 5, kalau salah satunya sudah terpakai maka tinggal 5 di ratusan, dan juga 5 tetap di puluhan karena 0 boleh ada kembali di bilangan puluhan. Seperti itu, jadi totalnya 5 kali 5 kali 3, 75, tambah 30 yang di awal, maka 105 bilangan genap yang bisa disusun. Yang berikut, kalau kode tersebut harus lebih besar dari 330. Untuk lebih besar dari 330, maka yang pertama kita cari dulu yang berawalan 3, artinya bilangan ratusannya 3. Berarti ratusannya cuma 1. Ya, ini karena ada syarat ada 30 lagi di sini. Jadi untuk ratusannya angka 3, maka puluhannya berarti tidak mungkin 3 lagi. Jadi yang lebih besar dari 330, untuk puluhan lebih besar dari 30, maka hanya ada angka 4, 5, dan 6. Berarti hanya ada 3 angka saja. Ya. 1 sudah terpakai di ratusan, 1 di puluhan. Dari 7 angka ini, maka tinggal 5 angka di satuan saja. Karena sudah bebas. Maka 1 kali 3 kali 5 sama dengan 15. Yang berikut yang bukan berawalan 3. Berawalan 3 yang lebih besar dari 330 adalah 400-an, 500-an, dan 600-an. Berarti 3 angka lagi di ratusan. Setelah itu di puluhan sudah bebas, maka tinggal 6, satuan 5, berarti 6 kali 5 30 kali 3 90. Dijumlahkan hasilnya 105 juga. Ya, jadi seperti itu. Itu beberapa contoh soal tentang kaidah pencacahan. Kali berikut kita akan lihat lagi masalah permutasi dan kombinasi, supaya kita dapat membedakan antara kombinasi dan permutasi. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi.